Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma Alia Mauren. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi Masya Allah tabarakallah, di hari Sabtu, Minggu, sama Senin kemarin saya tuh jalan-jalan sama keluarga kecil saya. Karena saya tuh kalau jalan-jalan sendiri emang kayak nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Rempong banget kan ya, misalkan bawa dua anak sendirian. Jadi kalau misalkan jalan-jalan ya udah nunggu Pak suami tuh libur kerjanya bener-bener ada. Nah, di hari Sabtu kemarin saya tuh ke Aeon. Sebenarnya di hari Sabtu tuh saya udah pengen banget ke Bandung, tapi ternyata waktu saya mau booking hotel, semua hotel tuh beneran penuh banget yang saya cari di Traveloka, Agoda ataupun yang lain-lainnya. Nah, kalau misalkan pun ada di Traveloka, itu harganya sekitar 500 ribuan, tapi kualitasnya itu beneran nggak bagus banget. Jadi saya putuskan ya udahlah ke hotelnya nanti aja. Soalnya kalau misalkan dipaksakan, takutnya misalkan saya jalan-jalan di hari Sabtu, saya nyari hotelnya tuh di siang hari, nanti malah nggak dapet hotel sama sekali, ataupun kita malah dapet hotelnya tuh yang kayak kurang enak gitu loh. Makanya saya nggak mau dipaksakan. Nah, alhasil saya bilang sama Pak suami, gimana kalau jalan-jalannya itu di hari Minggu, terus nanti bubuk di hotelnya itu di malam Seninnya gitu kan. Jadi kalau misalkan booking itu kan masih banyak banget kamar yang kosong. Nah, alhamdulillah banget Pak suami itu mau. Jadi udahlah kita booking hotelnya itu di hari Minggu malam Senin. Kenapa saya tuh pengen banget booking hotel? Karena waktu itu tuh kemarin-kemarin lah ya udah janji sama kakak Alia kalau kita itu bakal bubuk di hotel, bakal jalan-jalan gitu. Makanya kakak Alia tuh nagih terus, Bunda kapan bubuk di hotelnya gitu kan ya. Nah, mumpung anak-anak lagi, bukan anak-anak sih. Nah, mumpung kakak Alia lagi libur sekolah, jadi udahlah kita gas aja. Dan alhamdulillah juga Pak suami tuh lagi ada libur lumayan panjang di hari Sabtu sama Minggu. Nah, hari Seninnya Pak suami tuh lagi shift malam, jadi kan berangkat kerjanya itu malam-malam. Nah, nggak tahu juga tuh di hari Senin nanti Pak suami kerja ataupun enggak. Oke, lanjut. Jadi kita putuskan karena di hari Sabtu kita nggak jadi jalan-jalan ke Bandung, kita pergi aja ke Aeon yang ada di Cikarang. Nah, Aeon yang ada di Cikarang ini tuh udah buka lumayan lama, mungkin sih udah sekitar 1 bulanan, tapi saya tuh baru kesini sekarang. Dan untuk parkirannya itu tuh beneran luas banget. Waktu saya kesini, saya nyampe tuh sekitar jam 10 pagi. Berangkat dari rumah itu sekitar jam setengah 10 pagi, nah nyampe sini itu sekitar jam 10-an, karena kan perjalanannya itu dari Karawang sampai ke Cikarang itu sekitar 30 menitan. Nah, waktu saya datang, ini tuh parkirannya masih kosong banget, tadi teman-teman juga bisa lihat aja sendiri. Tapi waktu saya pulang, itu parkirannya udah penuh banget, udah kayak nggak ada yang tersisa gitu loh. Alhamdulillah banget kita kesininya tuh pagi-pagi. Oke, lanjut lagi ke videonya. Ini saya tuh lagi di stand makanan. Ini tuh beneran menggoda banget. Tadinya saya tuh nggak pengen kesini, tapi kok dirasa-rasa kayak lapar gitu loh. Mungkin di sini tuh udah sekitar 1 jaman kali ya. Jadi ini tuh sekitar jam 11-an waktu saya ke stand makanan. Nah, untuk makanannya ini tuh beragam banget. Pokoknya banyak banget pilihannya. Kalau menurut saya pribadi untuk harganya tuh standar banget, nggak yang terlalu mahal banget gitu loh. Apalagi ini kan di mall posisinya. Nah, untuk harga gorengan-gorengannya kemarin saya beli, kemarin tuh saya ada 3 ngambil gorengan, ada ayam. Nah, ayamnya itu chicken wings gitu, untuk harganya 17.000 dapatnya itu 3. Terus saya juga ngambil udang yang dibalut sama apa gitulah. Nah, untuk harganya itu sekitar 15.000 kalau nggak salah. Terus yang satunya saya juga ngambil kondok. Nah, untuk harganya sekitar 16 ribuan. Terus saya juga ngambil sushi. Nah, untuk sushinya saya ngambil yang kecil aja, untuk harganya itu 30.000. Kalau sushi yang gede itu harganya sekitar 63.000 ataupun 68.000, saya gak lupa-lupa ingat tuh. Terus saya juga ngambil 1 minuman, 1 nasi juga. Tadinya itu pengen ngambil yang gede tuh susinya, karena Pak suami kurang suka sushi, jadi saya putuskan buat ngambil yang kecil aja. Terus Pak suami itu maunya nasi aja. Nah, waktu saya bayar itu habisnya sekitar 100 ribuan. Terus kalau untuk saus-sausan ataupun sumpit itu juga bayar lagi. Kalau misalkan pengen bawa paper bag itu juga bayar lagi. Tapi kalau saran saya, teman-teman semua nggak usah beli paper bag, karena tempat makannya itu deket banget, ada di sebelah sana. Kalau misalkan saya tahu tempat makannya itu ada deket banget, mungkin sih saya nggak bakal beli paper bag, karena emang udah terlanjur, ya udahlah nggak apa-apa. Paper bagnya disimpan aja buat belanja lagi gitu next kalau kita ke Aeon. Kalau saya pribadi beneran lebih suka ke Aeon banget, karena di sini pilihannya itu banyak banget. Miniso ada, Naiso ada. Kalau nggak salah ya, Naiso tuh ada ataupun enggak saya juga lupa. Terus KKV juga ada. KKV apa bukan sih nyebutnya? Ya udahlah nggak apa-apa ya. Saya nyebutnya itu KKV aja, karena kan saya tuh orang Jawa Cile. Bilang aja Bunda Alia nggak bisa bahasa Inggris gitu kan ya.
Oke lanjut, ini kita itu ada di lantai 2. Kita lagi nyari-nyari permainan, kira-kira harganya cocok enggak di kantongnya kita. Ternyata waktu saya nanya, saya tuh ada nanya 2 permainan. Yang satunya itu Kidzania sama Kidzuna kalau nggak salah. Nah untuk Kidzuna itu di weekend harganya 110. Kalau untuk pendamping tambahan itu sekitar 30.000. Jadi total kan 140.000. Nah kalau kita masuk jadi 280.000 tuh. Yaudah kita cari-cari yang lainnya. Nah waktu kita cari-cari dapat tuh Kidzania. Nah untuk Kidzania kalau nggak salah harganya itu 130.000 udah sama pendamping. Kalau misalkan 2 jadi 260.000. Nggak mungkin kan kalau misalkan yang mainan cuman kakak Ale aja terus adik Moren cuman ngeliatin, kayak kasihan gitu loh. Karena harganya tuh nggak masuk di kantong kita, terus kita juga posisinya mikir, aduh besok bakal ke Bandung, kalau ke Bandung bakal lebih banyak lagi kan habisnya. Yaudah, alhasil kakak Ale tuh bilang kayak gini sama bundanya, yaudah bunda kita mainan aja seluncuran yang ada di bawah. Masya Allah, terima kasih ya kakak Ale ya. Nah untuk seluncuran yang ini nih 50.000 harganya, ini kita dapat 4 kali seluncuran. Terus Pak suami juga mau, kalau saya sih enggak ya. Nah Pak suami juga mau, jadi kita 100.000 buat 2 orang. Ya udah kita di Aeon cuman kayak gitu aja, pergi dari ujung sampai ke ujung, beneran capek banget. Nah untuk cari musolanya itu ada di lantai 1 kalau nggak salah. Nah untuk musolanya juga lumayan lah, nggak yang terlalu kecil banget. Pokoknya teman-teman semua wajib banget sih ke Aeon yang ada di Cikarang, karena di sini tuh beneran enak banget. Kalau saya lebih milih ke Lumas ataupun Cikarang, kayaknya sih lebih milih Cikarang, karena di sini tuh semuanya ada, jadi nggak bingung-bingung gitu loh. Terus untuk makanannya juga semuanya ada yang saya pengen, tapi saya nggak tahu di sini tuh ada Richeese ataupun enggak, karena saya pribadi tuh emang suka banget sama Richeese. Jadi kemarin waktu saya keliling-keliling tuh kayak nggak ngeliat stand Richeese. Atau mungkin ada teman-teman semua yang udah ke Aeon Cikarang, boleh banget komen di bawah kira-kira Richeese tuh ada nggak di sini. Nah terus kita pulangnya tuh mampir, saya pengen banget ngeliat Meikarta, tapi berhubung hujan jadi Meikartanya itu nggak kelihatan. Nah yaudah tuh kita lanjut lagi buat ke Cives, karena saya tuh penasaran banget sama Cives. Cives itu kayak gimana sih gitu loh, soalnya kalau ngeliat di TikTok itu kayak rame banget jajanan, tapi ternyata waktu saya kesini itu song nggak ada jajanan sama sekali. Iya ada sih, cuman kayak warung-warung gitu, bukan yang kayak di jalanan-jalanan gitu. Mungkin saya salah kali ya berpikiran kayak gitu. Yaudah alhasil kita nggak ngapa-ngapain di Cives, cuman kayak ngeliat-ngeliat aja, habis itu kita pulang. Nah untuk pulangnya kita nggak lewat tol. Kalau lewat tol itu kita bayar dari Karawang Timur ke Cikarang sekitar 27.000. Tapi kemarin karena dari tolnya itu agak lumayan jauh, jadi kita putuskan buat lewat jalan biasa aja. Oke lanjut lagi ke videonya, udah selesai tuh jalan-jalan di hari Sabtu. Kita nyampe rumah itu sekitar maghriban kalau nggak salah, karena Pak suami juga sekalian ngambil pelek di temennya. Jadi kita itu emang bener-bener seharian jalan-jalan. Terus di hari Minggunya kita pagi-pagi sekitar jam 7 udah OTW aja. Terus kita juga beli sarapan terlebih dahulu, karena kan memang dari rumah nggak bawa sarapan sama sekali, saya juga nggak masak. Untuk beli sarapannya cuma nasi utuk aja. Nah untuk bensin sama tol itu udah sekalian dibeli sama Pak suami. Kalau untuk perjalanan dari Karawang ke Bandung, untuk Bandungnya itu saya dusun bambu, terus kemarin juga ke alun-alun Bandung, sama saya juga keliling-keliling gitulah ya. Untuk bensinnya itu habis sekitar 200 ribuan. Terus kalau untuk tol dari Karawang ke Cikampek itu habisnya 27.000. Terus dari Cikampek ke Paster itu habisnya sekitar 50 ribuan. Pokoknya total tol ya sekitar 80 ribuan untuk satu kali berangkat. Nah kalau PP ya jadi sekitar 160 ribuan. Oke untuk perjalanannya ini berangkat kan pagi-pagi, kita nyampe di dusun bambu itu sekitar jam 10-an. Enggak, kita nyampe itu sekitar jam 9 pagi. Enggak ding, beda lagi malah, kayaknya sih sekitar jam setengah 10 pagi, karena seingat saya dari Karawang sampai keluar tol Paster itu sekitar 1,5 jam. Nah dari keluar tol Paster sampai ke dusun bambunya itu membutuhkan waktu sekitar 45 menitan. Dulu tuh sebenarnya saya udah sering banget, bukan udah sering maksudnya, udah pernah ke dusun bambu, tapi dulu tuh pembangunannya emang belum selesai. Nah waktu saya ngeliat di TikTok itu kok kayak bagus banget, makanya saya ke dusun bambu lagi.
Jadi kemarin-kemarin tuh kan saya pengen banget healing, tapi saya tuh suka bingung kira-kira mau healing kemana yang adem suasananya. Kalau misalkan ke puncak saya agak bingung, nanti kalau misalkan ke puncak saya belum tahu jalannya gimana ya. Apalagi kan puncak itu katanya beneran macet banget. Iya sih, emang bukan beneran lagi. Dulu waktu saya ke Taman Safari, pulangnya Masya Allah beneran lama banget di tolnya. Makanya saya tuh kayak kapok buat jalan-jalan ke puncak. Ya udah, kalau tiap kita bingung mau jalan-jalan kemana, ujung-ujungnya pasti ke Bandung lagi, karena Bandung tuh emang beneran ngangenin banget. Terus untuk pasar-pasar yang tadi itu tuh pasar yang ada di keluar exit tol Paster, itu tuh beneran banyak banget jajanannya. Sebenarnya kita pengen berhenti tapi kita bingung banget nyari parkirnya itu di mana. Jadi udahlah, kita langsung jalan aja. Nah ini tuh udah mau nyampe. Waktu kita ke Dusun Bambu ini tuh diselip-selipin, bukan diselip-selipin, kayak disasar-sasarin lewatnya itu jalan yang kecil-kecil ataupun renggel gitu. Kalau misalkan lewat jalan yang agak lumayan gede, saya juga kurang tahu. Tapi ternyata kalau misalkan lewat apa tuh namanya Terminal Ledeng, terus nanti belok kiri, itu juga bisa banget. Jadi lewatnya itu depan hotel yang biasa saya tempatin di situ. Tapi berhubung saya nggak tahu, jadi kita lewatnya ngikutin maps aja. Nah alhamdulillah kita udah nyampe. Jangan salfok sama muka saya. Pokoknya ya udahlah, nggak apa-apa, buat hiburan aja ngeliat muka saya ya. Kadang tuh sebenarnya agak lumayan malu banget buat ngeliatin muka kayak gini. Biar nggak bosan ngelihat pemandangan terus, sesekali ngelihat muka saya nggak apa-apa lah ya. Pokoknya kalau teman-teman nggak suka boleh banget diabaikan. Nah untuk tiketnya nih teman-teman bisa lihat aja sendiri. Jadi kalau hari-hari biasa bayarnya itu 20.000, kalau misalkan weekend biasa bayarnya 30.000, kalau misalkan libur-libur hari tertentu Idul Fitri ataupun libur sekolah itu bayarnya 40.000. Karena ini tepat banget libur hari sekolah, jadi kita bayarnya itu 40.000. Nah kalau tingginya itu di atas 100 cm itu udah wajib bayar. Kalau kakak Ale kan tingginya itu 106 cm, jadi kakak Ale kemarin tuh udah bayar. Nah total tiket bertiga itu 120.000. Terus untuk tiketnya itu nanti bisa ditukarkan sama minuman ataupun es lilin gitu. Nah kalau kemarin kita nukerinnya itu es Milo, bukan es Milo, Milo anget aja. Nah di atasnya penukaran minuman itu tuh ada food court, itu beneran banyak banget makanannya. Tapi teman-teman nanti jangan kaget, harganya itu lumayan banget pokoknya kalau di sini. Kalau misalkan nggak lapar ya udahlah nggak usah beli, kalau saran dari saya sih ya. Nah kalau saya kemarin emang beli batagor sama siomay karena emang posisinya udah lapar banget dan juga udah ndredeg badannya gitu loh. Kalau misalkan nggak beli takutnya itu nanti malah pingsan. Nah untuk habisnya berapa nanti bakal saya jelasin sama teman-teman semua, tapi di video kali ini tuh belum selesai karena kalau misalkan mau disemuain itu nanti durasinya panjang banget. Nah kalau durasinya panjang banget saya capek ngomong terus gitu. Nah untuk video yang kedua nanti bakal saya jelasin lebih lengkapnya lagi di video keesokannya. Pokoknya teman-teman tungguin aja lah ya. Jadi biar nggak bosan videonya itu cuman masak-masak aja, belanja dan kayak gitu sesekali healing biar teman-teman semua tahu kalau misalkan pengen ke Dusun Bambu kayak gini. Yaudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung dulu videonya, dilanjut besok lagi. Bye bye.